Kenapa kepolisian memberikan perkara ini kepada kejaksaan? Hmm, Mungkin supaya tidak terjadi benturan yang terlalu keras, atau hmm, juga mungkin menjaga apa itu ya, menjaga tuduhan-tuduhan atau persepsi-persepsi bahwa kepolisian punya agenda-agenda tersendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, pelimpahan ini masih dalam tahap penyidikan. Ya, dia hmm, mungkin belum masuk ke P21 karena tadi baru ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa pertanyaannya kenapa kepolisian memberikan perkara ini kepada kejaksaan? hmm, Mungkin supaya tidak terjadi benturan yang terlalu keras, atau hmm. juga mungkin menjaga apa itu ya, menjaga tuduhan-tuduhan atau persepsi-persepsi bahwa kepolisian punya agenda-agenda tersendiri untuk mentersangkakan oknum kejaksaan. Kira-kira seperti itu sehingga Hmm. dicapailah sebuah kesepakatan bahwa kasus ini mulai dari tahap penyidikan itu dilimpahkan ke kejaksaan. Karena saya lihat tadi ada juga teman-teman dari Komisi 3 ya yang turut menengahi. Dan menurut saya ini langkah yang cukup bagus menurut saya ya, transparan. Tapi yang paling penting sebenarnya yang kita harus kawal betul bahwa Mhm. kasus ini haruslah adil ya. Maksudnya harus harus dijalankan pada prinsip-prinsip keadilan. Kenapa harus dijalankan pada prinsip-prinsip keadilan? Agar supaya masyarakat eh, tidak a priori ya, karena kita tahu betul bahwa Oke, awal dari kasus ini adalah pengembangan dari tiga kasus besar. Dan mhm. tiga kasus besar itu yang sedang ditangani oleh kepolisian. Oleh karena itu Oke, perlu ada transparansi yang jelas ya tentang perkara-perkara pokoknya. Karena kalau tidak, kita khawatir nanti masyarakat menganggap bahwa sebenarnya kasus ini adalah perang Hmm, antara institusi aparat penegak hukum. Oleh karena itu menjadi penting bahwa kasus ini harus ditelusuri dengan adil, hmm. dibuka secara adil agar supaya masyarakat bisa mengawasi, bisa mengikuti dengan baik, agar supaya ketika kasus ini bergulir sampai ke pengadilan, ada Hmm, trust masyarakat bahwa hmm, kasus ini benar-benar kasus korupsi. Karena jangan sampai ada persepsi di luar ini bahwa kasus ini adalah perang atau boleh oke. dikatakan kasus ini adalah kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu, atau boleh juga dikatakan Hmm, bahwa sebenarnya ini ada peran dari oligarki hitam hmm. yang turut terlibat di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Kan kalau kita lihat ya, bagaimana bisa meriksa secara independen ketika kemudian memeriksa ini juga Febri ini yang memeriksa Febri adalah orang yang pernah menjadi bawahan dari Febri Adriansyah. Kalau menurut Pak Sabat. Kalau saya lihat ya, saya tetap percaya pada institusi kejaksaan maupun kepolisian bahwa kasus ini akan diperiksa secara adil. Kenapa? Karena kasus ini sudah menjadi domain publik. Semua Hmm, orang sudah menyoroti, semua orang sudah mengawasi. Jadi agak kesulitan misalnya kalau ada orang yang ingin bermain di kasus ini. Oleh karena itu menurut saya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk disikapi ya dan diikuti. hmm, Karena apa? Ini akan berkembang jauh. Karena kalau kita menggunakan TPPU itu akan kelihatan tuh karena ada prinsip follow the money, follow the suspect ya. Jadi akan kelihatan tuh kemana aliran-aliran dana dari hasil korupsi itu. Jadi masyarakat akan melihat siapa-siapa sih nanti yang akan terlibat. Karena saya sangat yakin bahwa kalau kasus ini ditelusuri dengan baik, ya, diprofil dengan baik, maka akan kelihatan tuh. Karena ada prinsip di TPPU itu ya. Sehingga ini akan terbuka semua. Dan hmm. ada peran-peran juga yang sangat signifikan di dalam tindak pidana pencucian uang, yang itu akan harus digali ya, akan dibongkar. Ada yang disebut gatekeeper. Oh, Gatekeeper itu adalah ada institusi ya, ada institusi atau orang-orang tertentu yang menampung hmm, duit-duit dari hasil korupsi itu yang kemudian disamarkan seolah-olah hasil itu menjadi uang yang legal, bukan uang yang ilegal. Kira-kira begitu. Dan hmm. biasanya institusi-institusi itu bukanlah institusi-institusi apa itu finance institusional ya. Jadi dia bukan institusi finansial yang resmi, misalnya perbankan Hmm, dan lain sebagainya. Karena itu hmm, akan mudah dideteksi. Kira-kira hmm. seperti itu catatan saya. Dan Oke, hal kalau ini menarik sebenarnya.